ada zat adiktif, kemudian enak juga nih. Asap apa ini gitu kan takutnya ya kan. Terus dia bilang, ya kebuang. Biasanya digunakan pasal 29 Undang-Undang ITE yaitu menakut-nakuti secara pribadi. Kalau nggak bayar kamu akan gini. Itu ancaman pidananya 6 tahun loh Bang. Apa kabar sahabat-sahabat Soju? Yang lagi nyari kerja tetap semangat ya. Gak apa-apa terjebak macet mah. Yang penting jangan terjebak pinjaman online. Cuaks, nanti gak bisa online lagi alias HP-nya kejual buat bayar hutang. Ngomong-ngomong daripada ngomongin tetangga yang lagi beli barang baru, mending kita ngomongin tentang pinjaman online. Memang hidup di zaman sekarang semua jadi gampang. Walaupun tampang si dompet tak indah dipandang alias kosong, alias tak mau dipegang, alias tak punya uang. Uang. Semua itu jadi hilang kalau kita bisa minjam uang dengan gampang. Ya dimana lagi kalau bukan di pinjaman online. Dengan dalam hitungan jam, uang pun sudah di tangan. Langsung bisa deh flexing sama teman-teman. Gak bahaya tah, karena saking senangnya punya banyak uang, kita juga bisa dikenang alias hilang, alias meninggal, alias ditanam, karena bunuh diri. Makanya sahabat Soju harus tahu mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Lalu apa saja pasal-pasal kalau kita terjerat pinjaman online? Penasaran kan? Tetap duduk, siapkan cemilan, gak usah chat mantan. Karena Koko Joseph akan memberikan info-info dan solusinya. Balik lagi di Social Justice bersama dengan saya Koko Joseph. Kali ini kita akan membahas tentang pinjaman online. Untuk kalian yang udah pernah foto-foto KTP, kalau ada masalah silakan tonton video ini sampai habis. Nah, di sini saya harus disclaimer dulu. Saya akan memberikan dugaan-dugaan pasal yang bisa menjerat, bukan menjadi landasan utama untuk para penegak hukum memproses hukum dengan pasal ini ya. Sebelum mulai kita pantun dulu. Ada bebek lagi pada mencar. Ada si gading lagi nulis resep. Ngambek gara-gara pacar. Mending nonton Koko Joseph. Oke, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu yang pasti udah nggak asing dan udah senior di dunia entertainment. Siapa lagi bukan Abang Bedu. Thank you, udah datang. Iya. Kita sharing-sharing tentang tadi kan hukum. Pantun. Saya bukannya juga pakai pantun juga dong. Gas. Otot tricep, otot bicep. Tas cakep. Terima kasih Ko Joseph. Dikit banget. Terima kasih udah diundang. Gak apa-apa. Iya. Senior mah bebas. Iya. Senior banyak termuntah. Tergumoh. Ayo ya. Bang, Ya, ayo kemana? apa yang mau kita diskusikan? Katanya Bang Bedu ini ada ngomongin pinjol, kemarin sempat ada berita tentang pinjol. Iya, memang sebenarnya berita itu tidak sepenuhnya benar dan sepenuhnya salah. Oh, berarti harus klarifikasi nih ya, mumpung di sini nih ya. Jadi berita itu memang berkaitan dengan pinjol tuh hoax. Aku nggak terlilit hutang dengan pinjol, enggak. Oh, tidak. Sampai dengan harus jual rumah, tapi jual rumahnya betul. Bukanlah karena sebuah itu fakta lah ya. Iya, itu karena sudah lama memang mau jual rumah. Tapi kalau terlilit hutang gara-gara pinjol, itu nggak betul. Itu nggak betul. Nggak betul ya teman-teman ya. Iya. Tapi pakai pinjol pernah. Pernah pakai pinjol. Yang limitnya 4 juta paling banyak. Gitu kan. Karena itu ada di aplikasi antar jemput makanan, jemput mau kendaraan gitu. Ada. Iya. Di aplikasi baru, ayo coba sekarang, ajukan sekarang, pencet set. Pay letter. Pay letternya ada nanti. udah. Kalau pay letternya udah sering pakai kan. Udah sering. Itu kan juga sama limitnya itu cuman paling besar 2 juta. Kan kita bisa atur limit maksimal minimal kan. 500.000. Saya udah dapat dikasih sampai 4 juta juga tuh limit untuk pay letternya. Yang aplikasi pesan makanan, pesan kendaraan itu kan. Nah, ada aplikasi barunya dia tuh, ada fitur baru. Fitur baru. Namanya Pay Pinjam. Pay Pinjam. Iya, pakai depannya ada Go ya. Kalau disebut Go Pay Pinjam nggak enak. Oh gitu ya, kan. jangan merek udah. Iya. Fit aja. Go Pay Pinjam, disebut aja gitu. Iya. Itu ajukan sekarang. Coba cek berapa limit kamu ya, kayak gitu lah. Oke. Cek set, wah dapat 4 juta. Dapat juta. Ambil ya. Ya langsung cair sama dia. Klik langsung cair. Gimana mau ngapain, nggak perlu pakai KTP, nggak perlu pakai gitu lagi. Mudah banget karena ya. kan sudah terdaftar awalnya di udah OJK. OJK. Berarti bukan pinjaman online ilegal ya, bukan ya? Iya, karena terdaftar di aplikasi itu. Dan yang paling penting, Abang melakukan itu bukan untuk gaya hidup ya. Bukan gaya hidup, coba-coba. Buat gaya-gayaan, bukan. Untuk coba-coba. Iseng aja. Kan ternyata dicairin. Pinjam 4 juta, cairnya 3.600.000. Oke. 400-nya nggak tahu tuh kemana. Administrasi mungkin ya. Iya, administrasi dan apa-apa. Bunganya ditambah lagi, ternyata pas balikin total jadi kok gue pinjam 4 juta cuma dapat 3.600.000, total balikin 4.800.000. Iya.
Jadi bunganya 800.000. Lumayan juga ya saya bilang gitu. Cuman ya udahlah, udah terlanjur lah seperti itu. Jadi itu lembaga pinjaman online itu ya pinjol atau fintech ya, financial technology itu secara hukum seperti apa sih? Secara keberadaannya itu. Sah. Untuk mengecek itu sah atau enggak, legal atau enggak, atau ilegal, legal atau ilegal. Nah di Indonesia itu kan Bang gini, pinjaman online itu kan diatur oleh OJK. Jadi untuk mengesahkan suatu pinjaman online itu ilegal atau enggak, itu harus dicek ke OJK. Boleh Abang langsung datang ke kantornya atau via online. Ada di website www.ojk.go.id. Misalkan sudah terdaftar di situ, berarti sudah jelas, itu resmi. Jika tidak terdaftar, diduga itu pinjol ilegal, begitu. Iya. Simpel sih kalau itu. Simpel ya. Berarti yang tadi saya ceritakan ke Ko Joseph tuh berarti saya terkena bunga berapa persen tuh? Emang ada maksimal nggak sih persyaratan sebagai atau mungkin syarat yang diperbolehkan oleh OJK kepada lembaga pinjaman online ini atau fintech ini? Syarat minimum bunganya berapa, maksimum bunganya berapa gitu, agar tidak menjerat konsumen atau nasabah. Jadi begini, kalau misalkan kita ngomongin pinjaman online yang legal ya, jadi di Indonesia kan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan itu sudah menunjuk asosiat. Asosiatnya siapa? AFPI. Asosiasi Finansial Pendanaan Bersama Indonesia. AFPI itu sudah mengeluarkan surat lampiran nomor 3 tahun 2020 bahwa intinya di situ pinjaman online itu perharinya tidak boleh lebih dari 1,6% per hari. Tapi jika tenornya itu lebih dari 24 bulan, maka bunga maksimalnya itu 100%, tidak boleh lebih. Termasuk ringan. Ringan ya? Termasuk ringan. Yang tadi saya itu ringan? Ringan, termasuk ringan. Jadi memang ada yang bener-bener... Tapi kita bayarnya berat ya? Itu diri sendirinya aja. Berarti ringan relatif dong. Relatif, ya. Tapi buat kalau saya mungkin duit segitu mah ringan. Enggak lah, enggak kayak gitu. Buat saya berat kok. Enggak. Jadi memang ada peraturan, jadi ada maksimal. Ada maksimal enggak. Ada batas limit bunganya ya. Tidak mencekik. Tapi selama itu legal ya. Kalau ilegal beda lagi pasti banyak kemudahan nantinya dan bunganya juga mungkin bisa menjerat terus-terusan. Begitu. Oke. Kalau kita sudah pakai pinjol kadang-kadang kan ada yang namanya, saya juga pernah terlambat bayar karena lupa jatuh temponya. Karena saya pikir saya nggak punya utang gitu kan. Cuma kalau yang cicilan-cicilan gede kan saya ingat tuh tanggal jatuh temponya nih. Nah kalau yang kayak gini tuh suka lupa, akhirnya nagihnya tuh kayak nagihnya tuh ada yang nagihnya, kalau saya sih kebetulan nagihnya kan sopan, biasa diingetin, ayo jangan sampai nanti dijatuhkan atau ditagihkan kepada pihak ketiga. Oh ya, maksudnya debt collector ya. Iya, jadi pihak lembaga keuangan itu ngasih tahu kalau sudah jatuh tempo, kalau pemberitahuan ini diabaikan nanti akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk penagihannya. Pinjaman online itu masalah mau dilempar ke pihak ketiga atau bagaimana itu kewenangan ya. Yang penting pinjaman online itu menagihnya nggak boleh kasar, nggak boleh. Nah, ada gitu. Ada tuh kok. Ada. Yang nagihnya kasar kok. Nagih kasar. Wah, bukan di Vita dasar kamu jablay, kamu open BO kalau yang cewek-cewek tuh yang nagih-nagihnya. Atau kamu bayar tidak? Atau nggak aku sebarin data kamu, dasar kau gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi itu dia nggak ngomong gitu, itu tulisannya. Saya aja ngomong kayak gitu bacanya, karena tulisannya kau gitu kan. Saya bacanya gitu, hei kau dasar kau gitu. Pasti diatur, dan yang paling penting nggak boleh melanggar hukum pidana. Hukum pidana apa sih? Nah, coba kita lihat dulu. Kita kan pinjaman online kan. Pinjaman online tuh nagihnya secara apa? Online juga. Jika secara online juga berarti kan mengacu ke Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE di mana biasanya digunakan pasal 29 Undang-Undang ITE, yaitu menakut-nakuti secara pribadi. Kalau nggak bayar kamu akan gini. Itu ancaman pidananya 6 tahun loh, Bang. Itu efeknya bisa kena efek psikologis juga loh kok. Kalau misalkan didatangi secara langsung terus dimaki-maki, kamu gini dicaci maki kayak gitu, itu dikategorikan pasal 319
KUHP. Jika mengancam lah masuklah ke mengancaman. Barangkali ada fitnah juga masuk ke 311 KUHP. Termasuk perbuatan tidak menyenangkan juga kan? Enggak kalau kayak gitu. Kalau kita misalkan di data kita disebar-sebarin? Nah, kalau data disebarkan masuknya ke dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Sudah menyebarkan. Jadi publik kan tahu data pribadinya nih. Ya kan? Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang ITE itu ancamannya 10 tahun, Bang. 10 tahun? Nggak main-main sebenarnya. Siapa yang mau main sama hukum kok? Iya. Ini saya mungkin pertanyaan saya bisa jadi ini mewakili para Nexera. Nexera Gengs. Nexera Gengs. Kita sebutnya Nexera Gengs. Para Nexera Gengs nih. Kalau mereka melakukan peminjaman melalui pinjol dan kemudian situasinya mereka tidak bisa membayar karena kesulitan ekonomi, karena faktor ekonominya emang uangnya nggak ada, apakah si peminjam itu bisa dipidana kok? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Bang, saya harus memberikan satu pasal, tapi tolong nih untuk Nexera Geng juga jangan sampai pasal ini digunakan untuk alasan iktikat buruk tidak membayar hutang. Jadi menurut pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, intinya gini, tidak boleh orang yang tidak mampu bayar hutang itu dipidana. Nah, tapi bukan semerta-merta dengan pasal ini kalian jadi pura-pura nggak mampu ya. Kalau kalian punya harta dan sebagainya itu bisa disita untuk membayar hutang kalian melalui putusan dari pengadilan begitu. Tapi memang di pasal tersebut dibilang kalau tidak mampu tidak boleh dipidana. Kalau tidak mampu tidak boleh dipidana. Tidak boleh dipidana. Jadi masuknya ke hukum perdata nantinya. Hukum perdata begitu. Oke. Nah, soalnya ada yang bilang kalau emang kamu pakai pinjol tapi pinjolnya itu ilegal, nggak usah dibayar aja. Itu betul ungkapan atau ajakan seperti itu? Nah, kalau untuk menanggapi itu memang, Bang, ada satu petinggi negara ini yang bilang bahwa kalau pinjaman online itu ilegal maka tidak perlu dibayar katanya. Tapi maaf, saya tidak sependapat dengan statement itu. Karena apa? Karena kalau Anda sudah pinjam uang berarti ada hak orang yang Anda ambil. Saat hak orang Anda ambil, Anda harus kembalikan. Dan juga dari segi agama, Bang, yang namanya hutang itu dibawa mati, dipertanggungjawabkan sampai di akhirat nanti. Kalau nggak salah petingginya udah jadi cawapres sekarang ya. Nah, tapi saya tidak sependapat dengan beliau ini. Cawapresnya ada 3 ya, banyak. Mana, ya. Bukan cuma 1. Iya. Kan kita nggak pada satu orang ya kan. Iya, benar. Tapi ingat yang pernah ngomong itu siapa? Ya, janganlah. Itu kan ada hak orang walaupun memang dia jahat. Pinjaman online ini kan berarti kan jahat ya kan. Udah biarkan dia aja yang jahat. Kita jangan ikut-ikutan jahat. Orang yang kita ambil tetap harus kembalikan. Jadi kalau misalkan pokoknya udah dikembalikan, bunganya sudah dibayar juga sesuai dengan sepakatan, tapi dia terus mencekik nih, kan ada nih tambahin lagi, udahlah nggak usah dibayar. Selama itu pinjaman online ya, pokoknya sudah dibayar, pokoknya sudah dibayar. Bunga yang diperjanjikan sudah dibayar. Bunga yang diperjanjikan sudah dibayar. Cukup. Ya, kalau misalkan diminta lagi ya udah nggak usah dibayar. Tapi kalau misalkan pinjol legal itu harus dibayar, Bang, sampai selesai. Kurang-kurang sedikit harus dibayar. Jadi ada nominal yang kurang sedikit pun harus dibayar. Kalau tidak nanti berpengaruh kepada BI checking. Checking. Nah, saya taunya BI check-in nih. Kalau BI check-in mah. Kalau check-in kalau kita staycation kan. Kalau kita staycation kita check-in, mau di mana, mau di yang luar kota, di mana segala macam kan untuk menikmati pemandangan. Iya, menikmati pemandangan ya, bener ya. Kan liburan staycation. Siap. Nah, kalau BI checking ini apakah bisa jadi cekcok gara-gara checking BI checking? Kenapa jadi cekcok, Bang? Ya artinya gini loh kok, kan kita pernah pinjam nih uang dipinjol, ya kan, terus telat bayar. Nah, terus kok bilang pengaruh pada BI checking kita. Emang BI checking untuk kehidupan kita tuh apa sih fungsinya gitu? Fungsinya jadi gini, Abang misalkan bayar hutangnya itu nyandet misalkan. Nah, berarti Abang nih yang tadinya skornya 1 jadi turun menjadi 2. Ada skornya? Ada skornya, ada 5 skor, Bang. Nah, terus turun jadi 2 itu dalam pengawasan. Saat kredit macet dan sebagainya, misalkan skornya terus turun, nanti Abang bisa masuk blacklist. Kredit macet gitu? Kredit macet. Abang nggak bisa untuk pinjam lagi jika pinjaman online tersebut mengacu kepada BI checking. Nah, apa sih dampak buruknya? Misalkan Abang seorang pebisnis, kita kan kalau namanya pebisnis nggak jauh dari namanya loan, pinjam meminjam kayak gitu, hutang untuk biar bisnis kita semakin besar. Nah, menurut saya yang namanya hutang itu berhubungan erat dengan nama baik, dan menurut saya nama baik itu sangat mahal harganya, Pak. Betul. Untuk masa depan, untuk kesuksesan kita di kemudian hari itu salah satunya nama baik. Nama baik, dan juga kalau misalkan di blacklist di BI checking kan kita nggak bisa
pinjam dana dan sebagainya. Padahal untuk memperluas lagi bisnis kita kan perlu tambahan dana dan sebagainya. Begitu. Betul. Oh itu. Jadi sangat bahaya ya untuk resikonya. Iya, ditambah artinya memang juga yang namanya hutang tetap harus dibayar lah ya. Hutang harus tetap dibayar dan harus ikat baik lah. Ikat baik. Memang kalau dalam agama tuh kok bukan ada yang bilang dalam agama tuh kalau emang kamu berhutang, kamu niatnya udah nggak bayar, pasti bakal kasih kemampuan bisa bayar. Itu setuju. Makanya yang penting ada niat dulu. Ada niat gitu. bayar, pasti cari jalan untuk bisa ngebayar gitu. Apa sih niat baik itu menurut saya dari pinjaman online? Seadanya kita kasih dulu. Iya. Jangan sampai kita tinggal atau kayak gimana. Kalau misalkan memang ada sedikit kasih, itu sebagai iktikat baik kita. Iya, Orang juga kalau ngeliat iktikat baik itu pasti akan terenyuh hatinya, Bang. Ini menjadi fenomena ya kok ya. Maka sampai saya tuh diberitakan terlibat pinjaman online, terlibat hutang gara-gara pinjaman online. Padahal enggak. Nah tapi memang faktanya yang saya tahu nih, ini kenapa sih banyak banget tuh orang menggunakan aplikasi yang namanya pinjol, ngambil pinjol itu banyak banget loh. Faktor apa kira-kira yang membuat orang tuh menggunakan pinjol gitu? Pinjol itu kan setahu saya itu nominalnya ya nggak terlalu besar lah ya. Berarti ada kemungkinan itu orang ambil pinjol itu untuk biaya hidup begitu. Kalau ya biaya hidup ya itu masih masuk akal lah ya. Tapi jangan terus-terusan kalau memang dia tidak mampu untuk bayar jangan dilanjutin kayak gitu. Kadang di luar kemampuan tapi tetap ngambil terus, jangan ngambil. Nah, habis itu yang memungkinkan itu, Bang. Jadi yang namanya pinjaman online ilegal itu pasti akan memberikan banyak kemudahan. Banyak kemudahan dibanding sama pinjol yang legal. Karena pinjol yang legal kan lebih ketat, yang ilegal kan lebih nggak ketat. Oh, ini bagaimana cara kita membedakan antara pinjol yang legal dengan ilegal? Apa yang mempengaruhi itu apa? Orang mengambil pinjol ilegal. Karena itu kebutuhan untuk kebutuhan hidup. Maksudnya kemudahan pinjaman kan lebih mudah daripada. Dan yang satu lagi, Bang, yang menurut saya ini alasannya konyol orang buat ngambil pinjaman online tuh. Untuk apa? Gaya hidup, Bang. Masalahnya kan ada yang bilang katanya dia gaya dulu baru hidup atau hidup dulu baru gaya gitu. Jangan ada pilihan itu, Bang, di situ. Gaya hidup itu janganlah kalau untuk buat orang-orang dewasa katanya hidup dulu baru gaya gitu. Hidup dulu baru gaya. Daripada gaya dulu terus hidup. Gaya dulu terus tahu loh kok nggak hidup gitu. Kalau saya mah yang penting hidup aja udah cukup lah. Jangan banyak gaya. Hidup jangan banyak gaya gitu. Iya, jadi memang seperti rumus fisika ya. Benar. Semakin besar gaya yang mengaruhi hidup kita, maka akan semakin besar pula tekanan dalam hidup kita. Betul. Kalau semakin besar gaya akan semakin besar pula tekanan gitu. Iya. Jadi gaya apa itu, Bang? Sebenarnya gini-gini tuh gaya apa? Ini kan nih lempengan bumi. Lempengan bumi ya kan. Ini gaya hidup, nih gaya makan gaya. Semakin besar gayanya, semakin besar juga tekanannya aja gitu. Oke, paham. Banyak gaya, banyak tekanan dalam hidup kita. Iya. Gitu. Bahkan saking banyak tekanan sampai orang stres, sampai orang harus memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, gitu kan, atau bunuh diri. Itu kan semua dampak negatif dari orang yang tidak bijaksana dalam menggunakan pinjol gitu. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terlibat masuk dalam situasi seperti itu? Bagaimana cara kita untuk terhindar dari pinjol ilegal dan nggak terlibat itu? Yang pastinya caranya sangat mudah, Bang. Ya jangan apply dong, jangan ambil. Gimana nggak apply? Setiap kita buka apa nongol. Ya walaupun nongol jangan diambil lah. Pertama jangan diambil. Terus kalau memang Anda melihat pinjol ilegal itu sebagai kebutuhan hidup Anda untuk kehidupan, lebih banyak cari duitnya, lebih banyak cari kerjanya daripada lebih banyak hutangnya, Bang. Iya, jadi disibukkan diri jangan untuk apply, untuk cari kerja. Karena kalau kita nggak apply, nanti Dewa Zeus nganggur tuh. Dewa Zeus nganggur. Orang tahu tuh. Pelaku-pelakunya tuh. Nah itulah, janganlah kalau misalkan memang nggak diperlukan ya jangan. Kalau memang diperlukan juga lebih banyak berusaha untuk cari. Karena saya yakin gini, Bang, yang namanya rezeki itu kalau dicari pasti dapat. Iya. Nggak ada rezeki yang tertutup semua tuh karena betul. Dia ngutang,
buat top up ya kan. Buat top up apa lagi? Ini tuh buat top up supaya ya bisa top up yang nggak melanggar hukum lah ya. Iya. Top up aja loh ya. Top up buat withdraw nanti gitu kan. Buat WD gitu. Dengan suara-suaranya pasti familiar ya kalau dengar suara-suara. Familiar. Oke. Nah, ini kalau sekarang kan tadi online ya. Kita bicara masalah offline nih. Offline. Artinya ada dunia maya, ada dunia nyata. Pertemanan. Kalau Joseph masih temenan nih. Ya udah 15 menit lah kita temenan lah. 15 menit ya? Iya. Toto minjem udah 15 menit minjem, 15 menit udah minjem gitu kan. Udah pinjam dulu 100. Iya. Pinjam dulu 100. Biar silaturahmi nggak putus. Iya. Sekali 1 orang. Kalau ada 1000 orang udah berapa juta tuh dia dapat tuh. Iya, benar. Iya kan? Nah, masalahnya gini. Saya minjem sama Ko Joseph. Ko, pinjam duit Ko. Ya kan? Buat 500.000 aja. Oke. Ko Joseph pinjemin tuh. Terus tiba-tiba saya lupa tuh nggak bayar dan nggak mau bayar. Saya bisa dituntut nggak melalui pasal-pasal? Oke, kalau dituntut kan itu masuk ke pidana ya Bang ya. Kalau masuk ke pidana nggak bisa karena pasal 19 ayat 2 yang tadi saya sebutkan bahwa tidak mau bayar hutang tidak bisa dipidana kecuali dalam pinjam meminjam itu ada unsur penipuan Bang. Ada unsur penipuan. Penipuannya adalah kalau janjinya mau bayar tanggal sekian, tapi lo nggak bayar. Kalau itu namanya tetap hutang. Yang namanya itu unsur penipuan ya unsur penipuan, beda lagi lah, ada pidananya. Nah, bagaimana sih terus menagihnya yang benar gitu kan? Nagih pasti secara baik-baik lo, apalagi teman gitu kan. Kalau misalkan memang menemukan jalan buntu, itu bisa Bang dimasukin ke gugatan ke pengadilan loh. Kita boleh menggugat? Boleh, walaupun tanpa surat perjanjian. Kan ada bukti-bukti lain. Ada bukti chat mungkin, ada bukti saksi, ada bukti transfer mungkin. Gitu kan ada banyak cara selain surat perjanjian. Dan itu bisa dimasukin ke gugatan sederhana. Gugatan sederhana itu gugatan yang bisa diputus dalam waktu 25 hari, Bang. Small Claim Court namanya. Namanya Small Claim Court. Iya, jadi 25 hari saja sudah bisa putus dan itu nominalnya di bawah 500 juta tanpa kerugian imaterial. Oke, Small Claim Court. Small Claim Court. Smell mah bau ya? Smell bau. Small Claim Court. Katakan sekali lagi. Susah kan? Small Claim Court. Ayo, katakan sekali lagi. Small Claim Court. Lebih keras. Small Claim Court. Oke. Ayo, kita menuju ke jembatan. Iya, jadi Anda punya hak untuk menggugat. Jangan sampai dikira itu gugatan itu lama, Bang. Small Claim Court ini hanya dihakimi hanya ada satu hakim di situ, hakim tunggal. Jadi untuk memutus untuk perkara hutang, untuk perkara yang kerugiannya di bawah 500 juta, bukan perkara hutang. Perkara yang kerugiannya di bawah 500 juta. Oke. Begitu. Itu dalam situasi pengadilan juga gitu. Situasi pengadilan juga di pengadilan, itu di pengadilan, iya. Kau Joseph pernah nggak nih hutang ke pinjol? Jangan-jangan. Pinjol, tidak pernah dong, tidak pernah. Kan? Puji Tuhan, bersyukurnya saya diberikan kecukupan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kalau saya sih pribadi ya, Ko Joseph ya, melihat adanya pinjol ini ya. Tapi yang resmi ya, yang legal. Yang legal, iya. Ini sebenarnya baik loh untuk UMKM. Karena kan pelaku-pelaku usaha menengah mikro, kecil menengah mikro ini itu kadang-kadang butuh dana dadakan yang memang tidak besar jumlahnya. Kalau dia harus ke bank, itu kan prosesnya sangat lama. Nah, dengan adanya pinjol ini kan mungkin bisa lebih mudah. Iya. Lebih cepat gitu. Sebenarnya kan? di bank juga banyak loh Bang mekanisme untuk ngambil hutang yang mudah itu kayak KTA, kredit tanpa anggunan kayak gitu kan ada sebenarnya. Ada. Cuma di pinjol ini lebih mudah lagi hanya dengan modal jari karena dan foto KTP. Iya, karena dengan aplikasi itu yang membuatnya lebih cepat, lebih cepat cairnya. Kalau ke bank kan dia harus datang ke bank, proses ini, nah itu. Pokoknya gitu, gini Bang, kalau memang kita niat nggak mau ngutang, saat ada iklan pinjaman online skip aja lah, skip, jangan kelihatan karena wah bisa cair segini buat apa sih? Nanti ujungnya jadi masalah. Iya. Masalahnya itu di kemudian hari, begitu. Itu yang jadi masalah adalah kalau digunakan sebagai gaya hidup. Gaya hidup. Kalau kebutuhan, ya. Gitu kalau kan? kebutuhan juga dipilah. Kalau Anda sudah memang tidak mampu untuk bayar, walaupun itu kebutuhan tetap jangan diambil dong. Tapi kalau untuk kebutuhan produktif, untuk supaya dia usaha kemudian menguntungkan, kan itu juga nggak masalah. Iya, dan itu pun harus bertanggung jawab tentang resikonya loh. Tentang resikonya nggak bisa. Nama baik Anda dipertaruhkan dalam meminjam hutang piutang. Oke, kita sudah selesai dengan pinjol. Kita ke bahas masalah lain modern. Benar, udah selesai nih. Selesai nih.
Oke. Kalau saya sih udah selesai, tahu nggak next Serageng yang lain Next ada? Serageng masih banyak lagi pertanyaan di kolom komentar ya nanti ya. Boleh ya. Iya. Nah, saya mau beralih ke masalah lain nih, karena kan hidup saya lagi banyak masalah nih. Banyak ya. Contoh nih, ada kasus nih kan, kemarin teman saya tuh curhat, ada tetangganya buang sampah, dia ikut kebuang. Dia kebuang. Jadi buang masuk juga dia ke dalam. Enggak ada. Nah, buang sampah ditambah lagi tetangganya demen banget suka bakar-bakar sampah. Oke. Nah, dia bakar sampah. Nah, asapnya itu mengganggu tetangga, karena tetangga nih, karena tetangga yang lain. Apakah sebagai seorang tetangga ini kita berhak menuntut? Wah, itu jangan terlalu prematur, Bang. Itu terlalu prematur. Tetangga sendiri kita tuntut semua, kita tuntut semua. Atau bisa kita tidak lanjuti secara hukum, enggak? Nah, jadi gini, jangan semua langsung diproses hukum. Apa-apa diproses hukum, diselesaikan dulu. Di luar proses hukum, yaitu dengan apa? Dengan ditegur dulu. Jangan dong, ini kan bahaya buat kesehatan loh. Itu bahaya loh, Bang. Bakar-bakaran itu nggak sembarang. Yang dibakar itu pasti mengeluarkan asap yang berbahaya bagi tubuh. Takut ada zat-zat yang kita nggak tahu, ya kan, namanya dibakar kan jadi apa kita nggak tahu. Pertama ada zat adiktif, kemudian enaknya juga nih. Asap apa ini gitu kan takutnya ya kan. Terus dia bilang, ya kebuang. Nggak bercanda. Habis itu, setelah itu misalkan memang menemui jalan buntu, kita bisa minta tolong sama ketua RT, ketua RW untuk ditengahi. Orang yang lebih bijak lah, yang ditokohkan, yang dituakan lah ya. Iya, ditokohkan untuk memediasi nih bagusnya pakai gimana. Jika memang itu tidak menemukan jalannya, jadi jalannya memang buntu, ada pasal yang berpotensi. Pasal yang berpotensi itu di mana? Di pasal 188 KUHP. Karena itu bakar-bakaran itu menyebabkan bahaya bagi kesehatan, bahaya bagi nyawa. Bahaya bagi nyawa itu kan unsurnya masuk berbahaya bagi nyawa orang lain. Itu bisa dipidana 2 tahun. Nah, berarti kalau tukang sate ayam, sate Madura gitu, asap itu kan kemana-mana tuh. Iya, ini kita nggak dibagi, kita boleh tutup gitu. Kalau ada unsur membahayakan nyawa orang lain, baru masuk dalam pasal 188 Nah, ini kan dia tukang sate jualan di pinggir jalan tuh. Kita naik motor nggak pakai helm nih. Enak, konsentrasi hilang, kecelakaan deh tuh kita. Enggak lah kalau kayak gitu mah. Nah, dan juga jika misalkan memang tetangga itu merasa mengalami kerugian secara material atau imaterial, boleh digugat ke pengadilan dengan dasar hukum 1365 KUH Perdata. Begitu, misalkan dengan adanya asap itu dia jadi apa gitu, bajunya bau atau apa kayak gitu, silakan digugat. Kalau masalah kemasyarakatan, masalah yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, itu dulu lah diutamakan. Apalagi tetangga itu kan kita akan hidup berdampingan dengan dia kan dengan waktu yang lama. Luar biasa. Kok Joseph ternyata bukan pintar masalah hukum, tapi juga pintar bagaimana hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, iya dong. Itu kan yang memang kita mau angkat di sini, Bang. Iya. Memang makanya namanya social justice ya. Social justice. Bagaimana setiap permasalahan dalam hidup dalam berkehidupan sosial, ada hukum-hukum yang sebenarnya juga harus kita tahu, tapi nggak melulu setiap permasalahan sosial langsung masuk ke wilayah hukum gitu. Iya, janganlah. Kita selesaikan semua dulu. Proses hukum adalah upaya akhir. Upaya akhir. Misalkan memang menemui jalan buntu, baru kita proses secara hukum. Teman saya tuh gampang banget ngomong, ayo kita selesai di meja hijau, Katanya meja hijau bola 9 gitu. Main biliar. Bola biliar. Maksudnya kita selesaikan sambil main biliar. Iya, main biliar sambil ngobrol-ngobrol gitu. Bagus. Wow, ini is adorable nih sebenarnya. Saya luar biasa nih, it's a fantastic, amazing, bombastis. Suatu experience yang berharga, pengalaman yang berharga bagi saya semua. Bisa ada di sini ngobrol sama Ko Joseph, usia muda tapi pengetahuan tentang hukumnya. Thank you, semoga ilmunya bermanfaat ya. Ini sekali lagi ini akan saya bawa pulang ke rumah, bukan cuma sampai saya, akan saya keluarkan lagi kepada yang lain. Saya ingatkan ini supaya jadi kebaikan-kebaikan yang menular. Benar, ya, jadi lebih paham hukum ya. Siap. Thank you Bang Bedu. Ingat, mau manusia, hewan atau tumbuhan, semua ada hukumnya. Seperti kamu menghukum aku ketika aku tidak kasih pinjam 100 ke kamu. Jangan lupa untuk like, komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau suka sama video ini, apalagi kalau suka banget sama saya.
Saya Koko Joseph Irianto dan Bang Bedu. Bye-bye semua.